Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kompleksitas algoritma. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Arya Wahyu Abdi Wicaksono dengan NPM 043. Yang kedua ada Arif Dwi Putra dengan NPM 021. Yang ketiga ada Surya Dahlan Pratama dengan NPM 010. Yang keempat ada Noval Zaki Pranaya dengan NPM 265 dan saya sendiri Sinta Maulani dengan NPM 202. Masuk ke pendahuluan. Yang pertama, sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus sangkil atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang sangkil. Kesangkilan algoritma diukur dari waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma dan ruang memori yang dibutuhkan untuk algoritma tersebut. Algoritma yang sangkil ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang memori. Kebutuhan waktu dan ruang memori suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan yang menyatakan ukuran data yang diproses oleh algoritma. Kesangkilan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian persoalan. Sebab sebuah persoalan dapat memiliki banyak algoritma penyelesaian. Contoh, persoalan pengurutan, ada puluhan algoritma pengurutan. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu eksekusi realnya dalam satuan detik ketika program yang mempresentasikan sebuah algoritma dijalankan oleh komputer bukanlah cara yang tepat. Alasannya, yang pertama, setiap komputer dengan arsitektur berbeda memiliki bahasa mesin yang berbeda. Hal itu menyebabkan waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer yang lain tidak sama. Alasan yang kedua, kompiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode bahasa mesin yang berbeda. Hal itu menyebabkan waktu setiap operasi antara kompiler dengan kompiler lain tidak sama. Pendefinisian, model abstrak pengukuran waktu atau ruang memori algoritma harus independen dari pertimbangan mesin dan kompiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Macam kompleksitas algoritma. Yang pertama ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Yang kedua ada kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Di sini kita hanya akan membahas kompleksitas waktu. Kenapa? Yang pertama, materi struktur data di luar lingkup mata kuliah matematika diskrit. Yang kedua, saat ini memori komputer bukanlah persoalan yang kritis dibandingkan waktu. Kompleksitas waktu, pekerjaan utama dalam kompleksitas waktu adalah menghitung jumlah tahapan komputasi di dalam algoritma. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilakukan sebagai fungsi ukuran masukan. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita tidak menghitung semua jenis operasi, tetapi kita hanya menghitung jumlah operasi khas yang mendasari suatu algoritma. Di sini ada kompleksitas waktu. Di dalam sebuah algoritma terdapat banyak jenis. Yang pertama, operasi baca tulis. Yang kedua, operasi aritmetika. Yang ketiga, operasi pengisian nilai. Yang keempat, operasi perbandingan. Dan yang kelima, operasi pengaksesan elemen larik, pemanggilan prosedur fungsi, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam, saya Noval Zaki Pranaya dengan NPM terakhir 265. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang tadi. Di sini saya menjelaskan tentang operasi khas kompleksitas waktu. Terdiri dari 4, yakni algoritma pencarian atau searching, pengurutan atau sorting, perkalian dua buah matriks AB sama dengan C, lalu algoritma menghitung nilai sebuah polinom. Untuk contoh yang pertama, di sini kita punya algoritma menghitung suatu elemen dalam sebuah lari atau array, yang dimana yang sudah saya analisis, yakni
operasi dasar menggunakan penjumlahan sum plus A kurung buka I, lalu kita akan mendapatkan yang dilakukan N kali. Lalu untuk kompleksitas waktu sendiri, best case-nya yakni O kurung buka N, lalu untuk worst case-nya juga O, N, serta average case-nya O, N. Mengapa selalu O kurung N? Karena loop berjalan N kali tanpa bergantung pada kondisi data. Lalu untuk yang kedua, di sini ada algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah lari atau array yang berukuran n elemen. Untuk operasi dasarnya menggunakan perbandingan A, K, maksud saya A dikurung K lebih besar daripada max dilakukan n-1 kali. Untuk kompleksitas waktunya, base case-nya adalah O kurung N jika elemen pertama yang terbesar. Untuk worst case-nya, O kurung N jika elemen terakhir terbesar. Untuk average case-nya, O kurung N karena tetap harus memeriksa semua elemen. Lalu untuk perbedaan dengan contoh 1, kalau contoh 1 kita melakukan penjumlahan, sedangkan contoh 2 melakukan perbandingan. Keduanya tetap O kurung N karena iterasi bergantung pada ukuran input. Untuk contoh ketiga ada algoritma sequential search atau linear search yang dimana base case nya sendiri O kurung 1 karena elemen ditemukan di indeks pertama, lalu worst case nya O kurung N karena elemen tidak ada atau indeks terakhir atau di indeks terakhir. Untuk average case-nya O kurung N jika elemen acak rata-rata dibutuhkan N/2 perbandingan. Untuk kenapa kok sequential search ini kurang efisien? Karena jika data tersebut besar, maka pencarian bisa lambat karena harus memeriksa satu persatu. Untuk solusi yang lebih baik, biasanya menggunakan binary search, tetapi membutuhkan data terurut. Untuk yang keempat ada algoritma pengurutan seleksi atau selection sort, yang dimana untuk pas ke 1 adalah n-1 perbandingan. Untuk yang kedua, pas kedua n-2 perbandingan. Untuk pas ke n-1 1 perbandingan. Total sama dengan menggunakan rumus kurung buka n-1 kurung tutup plus n-2 kurung 2 plus tak terhingga plus 1 sama dengan n kurung buka n-1 kurung tutup per 2 sama dengan O kurung n kuadrat. Untuk operasi pertukaran sendiri tepat kurung buka n-1 kali karena hanya satu swipe per pas. Mengapa O nya adalah n kuadrat? Karena ada nested loop dalam loop. Lalu contoh ini tidak bergantung pada kondisi data, base dan worst case sama. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk yang selanjutnya, yaitu contoh yang selanjutnya ya. Untuk contoh yang selanjutnya itu yang pertama itu ada jumlah operasi perbandingan elemen lari. Itu A kolom J lebih kecil dari A kolom I min. Untuk setiap pas ke I-nya itu yang pertama I sama dengan 1 itu jumlah perbandingan sama dengan N sampai ke 1. Untuk I sama dengan 2 itu jumlah perbandingan dari jumlah perbandingan sama dengan N sampai ke 2 kedua. N minus 2. Ya maaf, ini adalah minus
Ya, langsung ke selanjutnya saja. I sama dengan 3, yaitu jumlah dari perbandingan sama dengan N minus 3 sampai sampai balik lagi ke ini, ke N sama dengan 1. Ini ya. Oke. Untuk contoh yang selanjutnya itu yang pertama ada jumlah operasi perbandingan elemen-elemen lari, yaitu dalam kurung A kolom J lebih kecil dari A kolom I min. Untuk setiap pas ke I-nya itu yang pertama ada I sama dengan 1, yaitu jumlah perbandingan sama dengan N dikurangi 1, N minus 1. Yang selanjutnya ada I sama dengan 2, itu jumlah perbandingan sama dengan N minus 2. Yang selanjutnya I sama dengan 3, yaitu jumlah perbandingan sama dengan N minus 3 sampai I sama dengan N minus 1, yaitu jumlah perbandingan dari 1. Ini dikarenakan pada pas pertama elemen pertama dibandingkan dengan N-1 elemen lain. Pada pas kedua itu elemen kedua dari sisa lari yang belum turun dibandingkan N dengan N-2 elemen sisanya, dan begitu seterusnya berlanjut sampai ke I sama dengan N-1. Jumlah seluruh operasi perbandingan elemen-elemen lari adalah T dalam kurung N sama dengan dalam kurung N minus 1 tutup kurung tambah tutup kurung N sama N minus 2 dalam kurung plus tambah titik-titik tambah 2 tambah 1 sama dengan N dalam kurung N minus 1 tutup kurung per 2. Ini adalah deret aritmatika yang jumlahnya dapat dihitung dengan rumus N dalam kurung N sama dengan N dalam kurung N minus 1 per 2. Ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik dan terburuk, karena algoritma selection sort tidak bergantung pada apakah data masukannya sudah turun atau acak. Nah, itu yang bisa saya simpulkan. Oke, yang selanjutnya itu ada jumlah operasi pertukaran. Untuk setiap I dari 1 sampai N-1 terjadi 1 kali pertukaran elemen, sehingga jumlah operasi pertukaran seluruhnya adalah T dalam kurung N sama dengan N-1. Ini adalah jumlah pertukaran untuk semua kasus. Yang selanjutnya ada jumlah operasi pertukaran
untuk setiap I dari 1 sampai N-1 terjadi 1 kali pertukaran elemen. Jadi ya ini mengacu pada fakta bahwa di akhir setiap pas atau setelah menemukan fakta minimum atau maksimum hanya ada 1 kali operasi pertukaran untuk menempatkan elemen tersebut ke posisi yang benar, sehingga jumlah operasi pertukaran seluruhnya adalah T dalam kurung N sama dengan N-1. Ini adalah jumlah pertukaran untuk semua kasus. Jadi algoritma pengurutan seleksi membutuhkan N dalam kurung N-1 per 2 buah operasi perbandingan elemen dan N-1 buah operasi pertukaran. Dan contoh yang selanjutnya itu contoh kelima, yaitu untuk contoh yang kelima itu untuk contoh yang selanjutnya, contoh kelima, diberikan algoritma pengurutan bubble sort seperti berikut ini. Hitung kompleksitas waktu algoritma didasarkan pada jumlah operasi perbandingan elemen-elemen lari dan jumlah operasi pertukaran. Tugas Oke. Untuk contoh yang selanjutnya, contoh yang kelima, diberikan algoritma pengurutan bubble sort seperti berikut ini. Hitung kompleksitas waktu algoritma didasarkan pada jumlah operasi perbandingan elemen-elemen lari dan jumlah operasi pertukaran. Tugasnya itu adalah menghitung kompleksitas waktu algoritma tersebut berdasarkan jumlah perbandingan elemen-elemen lari dan jumlah operasi pertukaran yang ini disuruh ini yaitu untuk ini tugasnya menghitung kompleksitas waktu algoritmanya yang didasarkan pada jumlah operasi perbandingan Untuk contoh yang kelima diberikan algoritma pengurutan bubble sort seperti berikut ini, yaitu yang tugasnya itu untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma didasarkan pada jumlah operasi perbandingan elemen-elemen lari dan jumlah operasi pertukaran. Langsung ke sedekatnya saja. Untuk prosedur bubble sort dalam kurung input atau output A kolom 1, A kolom 2 sampai dengan A kolom N. Ini untuk mendefinisikan sebuah prosedur. Sama kayak yang contoh yang keempat tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk menjelaskan fungsi prosedurnya. Yang mengurutkan lari A yang berisi n elemen integer sehingga terurut menaik. Nah, ini untuk menjelaskan fungsi prosedurnya. Yang selanjutnya ada deklarasi I, J, Tem. Ini untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Untuk yang selanjutnya itu ada algoritma. Ini bagian utama dari logika algoritmanya. Yang selanjutnya ada for I itu sama dengan N-1 down to 1 do.
Looping ini untuk mengontrol jumlah pas atau putaran. Ya, ini looping ini untuk mengontrol jumlah pas atau putaran. Yang selanjutnya ada for gist itu sama dengan 1 to i2. Looping ini melakukan perbandingan potensi pertukaran antar elemen yang bersebelahan. Yang selanjutnya ada kondisi atau if A kolom C plus 1 lebih kecil dari AC. Dan jika elemen saat ini yaitu A kolom C lebih besar dari elemen berikutnya yaitu A kolom C plus 1, maka kedua elemen ini ditukar tempatnya agar urutannya benar atau menaik. Untuk contoh yang selanjutnya, contoh yang kelima, diberikan algoritma pengurutan bubble sort seperti berikut ini. Hitung kompleksitas waktu algoritma didasarkan pada jumlah operasi perbandingan elemen-elemen lari dan jumlah operasi pertukaran. Ini tugasnya untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma. Oke, langsung ke pseudocode-nya saja. Itu untuk baris yang pertama ada prosedur bubble sort dalam kurung input atau output A kolom 1, A kolom 2 sampai dengan A kolom N. Ini untuk baris yang pertama ini adalah definisi dari sebuah prosedurnya. Untuk baris yang kedua ada mengurut lari A yang berisi N elemen integer sehingga terurut menaik. Untuk baris yang kedua ini untuk baris yang kedua ini untuk menjelaskan fungsi dari sebuah prosedurnya. Untuk baris yang ketiga itu ada deklarasi variabel untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Untuk variabelnya itu ada I, C, dan tem. Yang selanjutnya ada algoritma. Ini bagian dari logika algoritmanya. Untuk bagian utama logika algoritmanya. Untuk yang selanjutnya itu ada looping pertama yaitu for i sama dengan n minus 1 down to 1 do. Looping ini untuk mengontrol beberapa banyak elemen yang sudah berada di posisi yang benar di akhir lari. Yang selanjutnya ada looping yang kedua itu ada for j sama dengan 1 to i do. Looping ini bertugas membandingkan elemen yang bersebelahan. Yang selanjutnya ada if A kolom J plus 1 lebih kecil dari AJ 10. Ya. Untuk yang ini jika elemen saat ini yaitu A kolom J lebih kecil dari elemen berikutnya yaitu A kolom J plus 1, maka kedua elemen tersebut perlu ditukar posisinya agar urutannya menjadi menaik. Itu untuk yang kondisi if.
untuk yang kondisi atau if. Yang selanjutnya ada pertukaran A kolom C dengan AC plus A kolom C plus 1. Ini untuk menjelaskan blok kode yang berikutnya. Yang selanjutnya ada temp sama dengan A kolom J. Ini untuk yang temp sama dengan A kolom J ini untuk menyimpan nilai A kolom J ke variabel sementara itu temp. Yang jelas yang baris yang ini nilai A kolom J-nya ini disimpan dulu ke variabel sementaranya, yaitu yang temp. Oke, yang selanjutnya ada A kolom J sama dengan A kolom J plus 1. Untuk nilai A kolom J ini ditimpa dengan yang dengan nilai yang A kolom J plus 1. Ya. Untuk nilai A kolom J ini ditimpa dulu ke nilai A kolom J plus 1. Untuk yang selanjutnya A kolom J plus 1 sama dengan temp. Untuk nilai yang A kolom J plus 1 itu ditimpa dulu dengan nilai yang tadi disimpan di variabel temp. Ya. Untuk yang selanjutnya ada NIF, itu untuk menutup blok kondisi atau if. Yang selanjutnya itu ada N4 untuk menutup perulangan yang for J yang ini. Dan yang selanjutnya ada N4 ini untuk menutup perulangan yang pertama yang for I. Dan yang di sebelah kanan pseudocode ini ada visualisasi dari pseudocode ini. Ini adalah diagramnya, bisa dilihat. Oke, langsung saja ke yang selanjutnya, itu ada kompleksitas waktu asymptotik, yaitu kinerja algoritma akan nampak pada N dalam jumlah besar, bukan jumlah N yang kecil. Kinerja algoritma pengurutan baru terlihat jika ada lari yang berukuran besar, misalnya 10.000. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu notasi kompleksitas algoritma yang memperlihatkan kinerja algoritma untuk N yang besar. Notasi kompleksitas waktu algoritma untuk N yang besar dinamakan kompleksitas waktu asymptotik. Banyak dari kita sering kurang tertarik dengan kompleksitas waktu T dalam kurung N yang presisi dengan suatu algoritma. Banyak yang lebih tertarik dengan kebutuhan waktu sebuah algoritma yang tumbuh semakin lama. Semakin lama semakin meningkat. Contoh, sebuah algoritma memiliki jumlah operasi perkalian sebesar T dalam kurung N sama dengan 2N dikali 2 plus 6N plus 1. Kita mungkin tidak terlalu membutuhkan informasi seberapa presisi jumlah operasi perkalian di dalam algoritma tersebut.
Yang kita butuhkan adalah seberapa cepat fungsi T dalam kurung N tumbuh ketika ukuran data masukan membesar. Untuk yang selanjutnya itu ada langkah pertama dalam mengukur kinerja algoritma adalah membuat makna sebanding. Gagasan adalah yang selanjutnya ada langkah pertama dalam mengukur kinerja algoritma yaitu adalah membuat makna sebanding. Gagasannya adalah dengan menghilangkan faktor koefisien dalam ekspresi T dalam kurung N. Untuk yang selanjutnya langkah pertama dalam mengukur kinerja algoritma itu adalah membuat makna sebanding. Gagasannya adalah dengan menghilangkan faktor koefisien dalam ekspresi T dalam kurung N. Tinjau T dalam kurung N sama dengan 2N 2 plus 6N plus 1. Dan ini adalah tabel perbandingannya. Dari tabel yang di atas, untuk N yang besar, pertumbuhan T dalam kurung N sebanding dengan N2. T dalam kurung N tumbuh seperti N2, tumbuh saat N bertambah. Kita katakan bahwa T dalam kurung N sebanding dengan N2. Dan jika kita tuliskan itu T dalam kurung N sama dengan O dalam kurung N2 tutup kurung. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada notasi O besar atau big O. Notasi O disebut notasi O besar atau big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisi yang pertama itu T dalam kurung N sama dengan O dalam kurung F dalam kurung N tutup kurung. Dibaca T dalam kurung N adalah O dalam kurung F dalam kurung N tutup kurung, yang artinya T dalam kurung N berorde paling besar F dalam kurung N bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga T dalam kurung N lebih kecil dari C F dalam kurung N. Untuk N lebih besar dari NO. F dalam kurung N adalah batas lebih atas atau upper bound dari T dalam kurung N untuk N yang besar. Selanjutnya ada catatannya, yaitu untuk catatannya itu ada tak berhingga nilai C dan untuk yang selanjutnya ini ada definisi yang tadi ditunjukkan di slide sebelumnya. Untuk catatannya itu ada tak berhingga nilai C dan N0 yang menutupi T dalam kurung N, CF dalam kurung N. Kita cukup menunjukkan satu pasang C, N0 yang memenuhi definisi sehingga T dalam kurung N sama dengan O dalam kurung F dalam kurung N tutup kurung. Contohnya, tunjukkan bahwa 2N2 plus 6N plus 1 sama dengan O dalam kurung N2. Tanda sama dengan dibaca adalah. Untuk
penyelesaiannya yaitu 2n 2 plus 6n plus 1 sama dengan O dalam kurung N2, karena 2n 2 plus 6n plus 1 lebih kecil dari 2n 2 plus 6n 2 plus n2 sama dengan 9 9n2. Untuk semua n lebih besar 1 dalam kurung C sama dengan 9, F dalam kurung N sama dengan N2, N0 sama dengan 1. Atau karena 2n 2 plus 6n plus 1 lebih kecil dari n lebih kecil lebih kecil dari n2 plus n2 sama dengan 3n 2 untuk semua n lebih besar dari 7 dalam kurung C sama dengan 3, F dalam kurung N sama dengan N2, N0 sama dengan 7. Contoh-contoh pengerjaan. Tunjukkan bahwa 3n plus 2 sama dengan O dalam kurung N. Penyelesaiannya 3n plus 2 sama dengan O dalam kurung N. Karena 3n plus 2 kurang dari 3n plus 2n sama dengan 5n untuk semua n lebih besar dari 1 dalam kurung C sama dengan 5, F dalam kurung N sama dengan N dan NO sama dengan 1. Tunjukkan bahwa 5 sama dengan O dalam kurung 1. Jawabannya 5 sama dengan O dalam kurung 1 karena 5 lebih kecil atau karena 5 kurang dari 6 kali 1 untuk N lebih besar dari 1 dalam kurung C sama dengan 6, F dalam kurung N sama dengan 1 dan N0 sama dengan 1. Kita juga dapat memperlihatkan bahwa 5 sama dengan O dalam kurung 1 karena 5 kurang dari 10 kali 1 untuk N lebih besar dari 1 dalam kurung C sama dengan 10, F dalam kurung N sama dengan 1 dan N0 sama dengan 1. Tunjukkan bahwa kompleksitas waktu algoritma pengurutan seleksi atau selection sort adalah itu jawabannya N dalam kurung N-1 per 2 sama dengan O dalam kurung N persegi. Karena N dalam kurung N-1 per 2 kurang dari 1 per 2 N persegi plus 1 per 2 N persegi sama dengan N persegi. Untuk N lebih besar dari 1, C sama dengan 1, F dalam kurung N sama dengan N persegi dan N0 sama dengan 1. Perkenalkan, nama saya Surya Dahlan Pratama dengan NPM terakhir 010. Nah, sini tunjukkan 6 kali 2 pangkat N plus 2N pangkat 2 sama dengan O2 pangkat N. Jawabannya ada 6 kali 2N plus 2N pangkat 2 sama dengan O2 pangkat N, karena N kali 2N 2 pangkat N sama dengan 2N pangkat 2 lebih kecil dari sama dengan
6 kali 2 pangkat N plus 2 kali 2 pangkat N sama dengan 8 kali 2N untuk semua N lebih dari sama dengan 4, dan dalam kurung C sama dengan 8 Fn sama dengan 2 pangkat N dan N0 sama dengan 4. 1 tambah 2 tambah titik tambah N sama dengan O dalam kurung N kuadrat. Nah, jawabannya itu ada dua cara. Yang pertama yaitu 1 plus 2 plus titik plus N lebih dari sama dengan N plus N ditambah titik ditambah N sama dengan N pangkat 2 untuk N lebih dari 1. Nah, cara yang kedua yaitu 1 plus 2 plus titik plus N sama dengan setengah N plus 1 per 2N dalam kurung N plus 1 lebih kecil dari 1 per 2N kuadrat ditambah 1 per 2N kuadrat sama dengan N kuadrat untuk N lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk yang nomor 5, tunjukkan N faktorial sama dengan O dalam kurung N pangkat N. Nah, jawabannya adalah N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali titik dikali N kurang dari N dikali N dikali titik dikali N sama dengan N kuadrat untuk N lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk yang nomor 6, tunjukkan log N faktorial sama dengan O dalam kurung N log N. Nah, jawaban dari soal 5 ini sudah diperoleh bahwa N faktorial itu lebih kecil daripada N kuadrat untuk N kurang dari sama dengan N lebih dari sama dengan 1. Maka log N kuadrat log N faktorial lebih kecil sama dengan log N pangkat N sama dengan N log N untuk N lebih dari sama dengan 1, maka sehingga log N faktorial sama dengan O dalam kurung N log N. Selanjutnya nomor 7 yaitu tunjukkan 8N kuadrat 8N pangkat 2 sama dengan O dalam kurung N pangkat 3. Jawabannya adalah 8N pangkat 2 sama dengan O N pangkat 3 karena 8N pangkat 2 yaitu lebih kecil sama dengan N pangkat 3 untuk N lebih besar daripada 8 lebih besar sama dengan 8. Nah, untuk teorema 1, bila T N sama dengan AM N pangkat M plus AM min 1 N pangkat M min 1 sama dengan titik ditambah A1 N plus A0 adalah polinom derajat kurang dari M, maka Tn sama dengan O dalam kurung N pangkat M. Jadi untuk menentukan notasi Big O cukup melihat suku atau term yang mempunyai pangkat terbesar di dalam Tn tersebut. Seperti contoh T dalam kurung N sama dengan 5 sama dengan 5N pangkat 0 sama dengan O dalam kurung N pangkat 0 sama dengan O1. Teorema 1 tersebut digeneralisasi untuk suku-suku dominan lainnya. Seperti ini: 1 untuk eksponensial mendominasi sembarang perpangkatan yaitu Y pangkat N lebih dari N pangkat P atau Y lebih dari 1. Yang 2 ada perpangkatan mendominasi Ln dalam kurung N yaitu N pangkat P lebih dari Ln N. Semua logaritma tumbuh pada laju yang sama yaitu A log N sama dengan B log N.
Dan yang terakhir ada n log n, tumbuh lebih cepat daripada n tetapi lebih lambat daripada n kuadrat. Untuk yang teorema 1 ini mungkin saya akan beri contoh satu saja, yaitu T dalam kurung n sama dengan 2 pangkat n plus 2n pangkat 2 sama dengan O 2 pangkat n. Oke, selanjutnya yaitu ada teorema 2. Misalkan T1 dalam kurung n sama dengan O dalam kurung F dalam kurung n dan T2n sama dengan O dalam kurung G dalam kurung n, maka A T1 n tambah T2n sama dengan O Fn plus O Gn sama dengan O max Fn Gn. Dan yang B ada T1n T2n sama dengan OFN kali OGN sama dengan OFN GN. Nah, ini yang C O CV dan N CFN sama dengan OVN, dan C adalah konstansa sendiri, dan D Fn sama dengan OFN. Misalnya T1n sama dengan ON dan T2n sama dengan ON pangkat 2, maka T1n plus T2n sama dengan O max n, n pangkat 2 dan O n pangkat 2. Untuk B, T1n T2n sama dengan O n pangkat 2 sama dengan O n pangkat 3. Nah, untuk yang selanjutnya ada nilai masing-masing fungsi untuk setiap bermacam-macam nilai n. Ada 7 di sini, yaitu log n, n log n, n pangkat 2, n pangkat 3, 2 pangkat n, dan juga n faktorial. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan tentang masing-masing fungsi tersebut, saya akan menjelaskan tentang O atau 1. Jadi kompleksitas O dalam kurung 1 ini berarti waktu pelaksanaan algoritma adalah tetap, tidak bergantung pada ukuran masukan. Algoritma yang memiliki kompleksitas O dalam kurung 1 terdapat pada algoritma yang instruksinya dijalankan 1 kali atau tidak ada pengulangan sama sekali dalam algoritma tersebut. Jadi contohnya yaitu if A lebih besar daripada B dan max panah kiri A and else max panah kiri B Tn sama dengan 0, 1. Contoh lainnya operasi tukaran A dan B sebagai berikut, yaitu temperatur panah kiri A panah kiri B, dan B panah kiri temperatur. Di sini jumlah operasi pengisian nilai ada 3 buah dan tiap operasi dilakukan 1 kali. Jadi T dalam kolom N ini sama dengan 3. Jadi 3 ini sama dengan O dalam kurung 1. Nah, lanjut ke O sama dengan log O dalam kurung log ln atau log n itu sendiri. Nah, log n sendiri itu adalah kompleksitas waktu logaritmik, berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan n. Dan algoritma yang termasuk kelompok ini adalah algoritma yang memecahkan persoalan besar dengan mentransformasikannya menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil yang ukurannya tetap sama. Contoh algoritma tersebut yaitu algoritma binary search. Nah, di sini basis logaritma tidak terlalu penting sebab nilai n dinaikkan 2 kali semula. Misalnya log n meningkat sebesar sejumlah tetapan. Oke, yang selanjutnya adalah n. N ini sendiri adalah algoritma yang waktu pelaksanaannya lancar atau linear. Umumnya terdapat pada kasus yang setiap elemen masukannya dikenai proses yang sama. Contoh algoritma yaitu algoritma sequential search, algoritma mencari nilai maksimum, menghitung rata-rata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada n log n. Waktu pelaksanaan yang n log n terdapat pada algoritma yang memecahkan persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil.
menyelesaikan tiap persoalan secara independen dan menggabungkan solusi masing-masing persoalan, divide and conquer. Dan selanjutnya ada algoritma yang diselesaikan dengan divide and conquer mempunyai kompleksitas asimptotik jenis ini. Bila n sama dengan 1000, maka n log n sekitar 20.000. Bila n dijadikan 2 kali semula, maka n log n menjadi 2 kali semula, tetapi tidak terlalu banyak. Dan yang selanjutnya ada n pangkat 2. Algoritma yang waktu penyelesaiannya kuadratik hanya praktis digunakan untuk persoalan yang berukuran kecil. Dan umumnya, algoritma yang termasuk kelompok ini memproses setiap masukan dalam 2 buah kalang bersarang. Contoh algoritmanya yaitu algoritma pengurutan selection art dan juga insertion sort, bubble sort, penjumlahan 2 buah matriks dan sebagainya. Yang selanjutnya ada n pangkat 3. Seperti halnya algoritma kuadratik, algoritma kubik memproses setiap masukan dalam 3 buah kalang bersarang. Contohnya yaitu algoritma perkalian matriks. Bila n 100, maka waktu komputasi algoritma adalah 1 juta. Operasi bilangan n dinaikkan menjadi 2 kali semula, waktu pelaksanaan algoritma meningkat menjadi 8 kali semula. Dan selanjutnya ada 2 pangkat n. Algoritma yang tergolong kelompok ini mencari solusi persoalan secara brute force. Contoh dari algoritma ini adalah algoritma mencari sirkuit Hamilton dan algoritma knapsack, algoritma sum of subset dan sebagainya. Laju peningkatan fungsi bersifat eksponensial, artinya jika n bertambah sedikit maka nilai fungsi bertambah sangat signifikan. Jadi, contohnya adalah sebagai berikut, yaitu contoh n sama dengan 15, maka nilai 2 pangkat n yaitu 65.536, dan n adalah 18, maka nilai 2 pangkat n yaitu 262.144. Perkenalkan, nama saya Arya Wahyu Abdi Wicaksono, NPM 3 digit terakhir saya adalah 043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Di slide 30 atau halaman 29 ini menjelaskan tentang ON3 seperti halnya algoritma kuadratik. Algoritma kubik memproses setiap masukan dalam 3 buah kalang bersarang. Contohnya algoritma perkalian matriks. Bila n sama dengan 100, maka waktu komputasi algoritma adalah 1 juta. Operasi. Bila n dinaikkan menjadi 2 kali semula, waktu pelaksanaan algoritma meningkat menjadi 8 kali semula. Selanjutnya ada O2N. Algoritma yang tergolong kelompok ini mencari solusi persoalan secara brute force. Contoh, algoritma mencari sirkuit Hamilton, algoritma knapsack, algoritma sum of subset, dan seterusnya. Laju peningkatan fungsi bersifat eksponensial, artinya jika n bertambah sedikit, maka nilai fungsi bertambah sangat signifikan. Contohnya adalah n sama dengan 15, nilai 2n sama dengan 65.536, n sama dengan 18, nilai 2n sama dengan 262.144. Slide berikutnya adalah n inverse atau n inverse. Algoritma ini memproses setiap masukan dan menghubungkannya dengan n dikurangi 1 masukan lainnya. Contoh, algoritma persoalan pedagang keliling atau yang biasa kita sebut itu traveling salesperson problem. Seperti halnya pada algoritma eksponensial, laju pertumbuhan fungsi kebutuhan waktu algoritma jenis ini meningkat signifikan dengan bertambahnya nilai n. Bila n sama dengan 5, maka waktu komputasi algoritma adalah 120. Bila n sama dengan 20, maka waktu komputasinya 2, 4, 23, 902, 008, 176, 640, 000.
Ya. Oke, slide berikutnya kegunaan notasi Big O, notasi Big Omega, notasi Big Theta. Untuk halaman 32, yang pertama adalah notasi Big O. Ya, notasi Big O. Di sini notasi Big O menilai efisiensi suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berukuran besar, data-data yang berukuran besar. Mekanismenya sendiri itu menganalisis fungsi kompleksitas dari algoritma, diantaranya seperti selection sort dan insertion sort yang memiliki kompleksitas O(n) kuadrat. Karena dua perulangan sehingga lambat untuk data besar. Sebaliknya, quick sort dan merge sort lebih cepat karena hanya O(n) log n. Selanjutnya adalah notasi Big Omega. Di sini notasi Big Omega menyatakan bahwa dari kompleksitas waktu suatu algoritma yaitu waktu minimum yang dibutuhkan dalam kasus terbaik atau best case dibuktikan dengan menunjukkan bahwa untuk n lebih besar dari sama dengan n 0, t n kemudian buka lebih besar dari sama dengan c dikalikan g buka kurung n tutup kurung. Contoh pada linear search, jika elemen berada di posisi pertama hanya satu kali perbandingan omega 1. Mekanismenya sendiri antara lain seperti di atas tadi. Oke, selanjutnya slide 34, halaman 34. Di sini notasi Big Data. Notasi Big Data sendiri menyatakan bahwa waktu eksekusi algoritma setara secara asimptotik baik dalam kasus terbaik maupun terburuk. Dibuktikan jika T buka kurung N tutup kurung sama dengan O buka kurung F buka kurung N tutup kurung dan T buka kurung N tutup kurung sama dengan omega buka kurung F buka kurung N tutup kurung. Pada fungsi yang sama, jumlah rata-rata perbandingan ekuivalen N per 2. Yang artinya theta buka kurung N tutup kurung. Seperti itu untuk mekanismenya. Selanjutnya penerapan pada sebuah pemrograman. Contoh penerapan simpelnya sendiri itu seperti mencari linier. Di sini itu memakai program C. Yang pertama itu tentunya menginkludkan Studio H untuk membuat beberapa metode, lalu membuat function yang mereturnkan nilai integer yang memiliki parameter array, terus n untuk menginputkan banyaknya data, kemudian key, lalu membuat looping dan menginisialisasikan i sama dengan 0, lalu memberikan kondisi i jika lebih kecil dari n, maka increment i. Dan jalankan kondisi ketika array sesuai dengan indeks yang diincrement saat ini, apabila sama dengan key yang diinputkan oleh user atau oleh pengguna, maka return 1. Jika tidak di function main, di sini data diinisialisasikan 3,7, 2, 9,5. Lalu panjang data di sini untuk mengambil banyaknya data panjang data dari array. Menggunakan cara seperti itu, lalu di sini pengguna menginginkan nilai 9, maka untuk indeksnya panggil function mencari linear, lalu isi parameter pertama array data menggunakan menggunakan variabel data yang telah diinisialisasi, kemudian panjang datanya, lalu key atau ya nilai yang ingin diinputkan oleh user, nilai yang diinginkan oleh user. Lalu beri kondisi ketika indeks bukan -1, maka print ditemukan pada indeks 3 untuk outputnya, seperti itu.
Jika tidak kurang dari satu, maka tidak ditemukan. Seperti itu. Lalu program berhenti. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.